tidak ya? Bahwa menurut saya pribadi bahwa suatu persalinan normal itu adalah suatu persalinan yang paling natural dan paling bagus untuk ibunya. Kenapa? Memang Tuhan sudah memposisikan bahwa semua persalinan itu bisa dilakukan secara normal, yaitu 90% itu bisa dilahirkan secara normal. Hanya 10% yang memerlukan suatu tindakan tertentu. Nah, pada persalinan normal dikatakan bahwa persalinan normal itu adalah sakit sekali, itu tidak. Sekarang dengan persalinan normal pun kita bisa melakukan satu painless labor dan sangat nyeri itu yang dari skala 10 kita bisa turunkan menjadi 4-5 sehingga si ibu lebih nyaman dalam melakukan suatu persalinan normal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa pada saat persalinan normal itu akan lebih nyaman buat ibu untuk rebonding dengan bayi. Begitu bayi lahir, maka si ibu langsung bisa melakukan suatu menginisiasi menyusui dini, sehingga itu lebih nyaman buat si bayi. Yang pertama, mencegah suatu hipotermia pada bayi. Yang kedua, menimbulkan rasa sayang ibu terhadap bayinya. Yang ketiga adalah pada saat si bayi menggerakkan kakinya pada perut si ibu pada waktu inisiasi menyusui dini, itu adalah suatu masas pijakan yang sangat bagus untuk mencegah suatu terjadinya perdarahan pasca melahirkan. Apakah dampak pada si bayi? Saya kira tidak ya. Yang pertama, pada persalinan normal itu akan sangat bagus. Kenapa? Pada si bayi akan mempunyai daya tahan lebih bagus ketimbang bayi yang cesarean section dilahirkannya, di mana si bayi akan mengalami suatu vagina yang ada suatu kuman, sehingga si bayi untuk lebih bisa membangkitkan antibodi si bayi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pada bayi yang melahirkan normal akan lebih berisiko lebih kecil terjadinya suatu alergi ketimbang bayi yang dilahirkan secara cesarean section. Yang ketiga, saya kira tidak ada dampak pada bayi melahirkan normal ataupun pada cesarean section kalau si dokter itu sudah justru kalau melahirkan normal kan dokter harus mengevaluasi apakah ini memungkinkan si bayi untuk lahir normal atau tidak, melihat berat badannya, panggul si ibunya bagaimana, apakah memenuhi syarat untuk suatu persalinan normal. Kalau semua persalinan normal sudah memenuhi syarat, maka dampak untuk trauma terhadap ibu maupun si bayi saya kira akan sangat kecil. Tidak benar bahwa suatu persalinan normal akan menyebabkan suatu vagina yang longgar. Tidak benar. Kalaupun memerlukan suatu pengguntingan pada perineum atau episiotomi, itu akan lebih kita melakukan suatu reposisi aposisi yang bagus sehingga keutuhan vagina itu tetap seperti kembali seperti normal, dan tidak benar bahwa itu suatu persalinan normal vaginanya nanti akan longgar. Nanti sesudah melahirkan normal tentu ada suatu senam hamil untuk melakukan suatu kegel dan lain-lainnya. Ya, itu benar karena si bayi tidak melalui proses yang alami, yaitu melalui suatu yang vagina, di mana yang vagina adalah tertandanya flora kuman, di mana itu akan merangsang tubuh si bayi untuk menimbulkan suatu antibodi ketimbang kalau si bayi melakukan suatu cesarean section, dan itu di mana si bayi kalau cesarean section tidak melalui suatu flora kuman, dan dia tidak ada suatu badan si bayi untuk merespon suatu antibodi. Ya, banyak indikasinya. Pertama adalah suatu kesempitan panggul. Yang kedua, bayinya misalnya terlalu besar. Kita sudah coba untuk persalinan normal. Yang pertama misalnya untuk anak pertama, kita melakukan suatu sudah persalinan normal,
ternyata kepala si anak tengadah, mungkin kita melahirkan suatu normal karena trauma terhadap ibu maupun si bayi akan lebih besar. Terus yang ketiga, bisa karena plasentanya menutupi jalan lahir, bisa juga karena letak bayi yang tidak memungkinkan untuk persalinan normal. Jadi kita indikasi cesarean section itu banyak. Misalnya apakah misalnya si ibu melahirkan semua sudah memenuhi syarat untuk melahirkan normal, tapi si ibu menderita suatu HIV, tak mungkin juga untuk melahirkan suatu persalinan normal. Jadi sampai saat ini penderita hamil dengan HIV, kita sampai saat ini lebih merekomendasi untuk persalinan secara cesarean section. Nah, bahwa kalau apalagi ibu ini belum diterapi dengan suatu antiretrovirus, di mana kalau terjadi kontaminasi dengan darah itu adalah sangat besar virusnya ada di darah tersebut. Nah, untuk menghindari itu adalah bahwa dengan cesarean section pun itu kita harus lebih safety buat si bayi. Tetap dengan apakah dengan suatu persalinan cesarean section penderita ibu dengan HIV, bayinya menjamin 100% tidak akan tertular? Tidak. Tentu si bayi ini akan diikutin terus, dicek viral loadnya dan lain-lain sampai si bayi ini 18 bulan. Kalau sudah usia 18 bulan tidak terkontaminasi dan tidak ditemukan adanya virus dalam darahnya, maka si bayi dikatakan suatu aman buat si bayi dari HIV. Sedangkan keburukan dari suatu cesarean section itu adalah bahwa merupakan suatu risiko tinggi pada kehamilan berikutnya karena si ibu bekas cesarean section. Terus yang kedua, akan menimbulkan suatu angka terjadinya suatu kelainan invasif pada plasenta, di mana suatu plasenta itu menembus pada endometrium yang abnormal sehingga susah untuk dilakukan pelepasan plasenta pada suatu persalinan. Dan sekarang yang dikatakan bahwa plasenta akreta, perkreta ini sangat tinggi akibat dari angka cesarean section yang tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi indikasi. Itu salah satu yang paling menakutkan dari suatu tindakan cesarean section yang tidak perlu. Jadi persalinan normal adalah pilihan yang paling bagus pada ibu, dan jangan takut bahwa persalinan normal itu akan nyeri. Tidak. Sekarang dengan suatu kemajuan farmakologi, bahwa nyeri itu adalah kita bisa tekan sehingga skalanya tidak menjadi 10, menjadi 4, sehingga lebih nyaman buat ibu dalam melakukan suatu persalinan normal.